شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama berahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmatnya, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang alhamdulillah baru saja kita melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, dan tadi siang kita pun telah menyelesaikan ibadah saum atau puasa di hari yang ke-12. Maka tentu harapan kita semua dari seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana kita telah sama-sama maklum bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga dengan keistimewaan itulah sampai-sampai Nabi pun mengatakan dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa subidatis sayatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup, setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah sedang mempersiapkan pahala yang begitu banyak, yang begitu luar biasa bagi siapapun hamba-hamba Allah yang memang berada di bulan suci Ramadan ini. Ia betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena memang sesungguhnya kehebatan Ramadan ini, jangankan kalau kita tentang bagaimana tentang nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya, dilihat dari kalimat lafaz yang ada dalam Ramadan itu sendiri, sesungguhnya ia telah memiliki, mengandung makna
tentang bagaimana mulianya Ramadan itu. Ramadan kalau kita urutkan hurufnya ada 5. 1 Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dha, yang keempat Alif, dan yang kelima Nun. Dari setiap masing-masing hurufnya itu ia sudah memiliki mengandung makna yang sangat-sangat istimewa. Ramadan, rohnya adalah merupakan rahmat, di mana Allah mencurahkan rahmatnya. Allah menebarkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam yang beriman, yang diberikan kesempatan hadir di bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak, ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang sunnah saja di bulan Ramadan ini dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, maka Allah akan memberikan balasan ibadah yang sunnah sama dengan ia telah melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah yang wajib yang ia lakukan di bulan Ramadan ini, maka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah akan memberikan pahala balasan ya sama dengan telah melaksanakan 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, di luar Ramadan kita sama-sama tahu dan paham bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca, maka itu akan mendatangkan 10 kebaikan. Man qara'a harban min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asri amsalha. Siapa yang membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka ia telah memperoleh, telah melakukan satu kebaikan. Sedangkan setiap yang melakukan kebaikan, kata Rasulullah, itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi ketika kita, kata Rasulullah, membaca Alif Lam Mim, bukanlah orang itu membaca satu huruf, tetapi ia telah membaca 3 huruf dari kata Alif Lam Mim itu. Berarti ia telah mendapatkan nilai kebaikan 30 kebaikan. Itu kalau kita baca Al-Quran di luar Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka bukan lagi setiap huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, tetapi Allah akan berlipat gandakan lebih besar lagi. Itulah rahmat Allah. Maka kita mari sama-sama bagaimana memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua dari kata Ramadan adalah Mim. Mim adalah maghfirah, ampunan Allah. Allah itu mencurahkan, menurunkan ampunannya kepada hamba-hambanya yang memang diberikan kesempatan hadir di bulan Ramadan dan menjalankan ibadah
bulan suci Ramadan. Bukan sekedar hadir, tetapi hadirnya itu di bulan Ramadan betul-betul menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu seluruhnya berpotensi untuk bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Kita sama-sama sadar begitu banyak dosa dan maksiat kita, kesalahan kita kepada Allah. Maka Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih ini memberikan, menghadirkan kepada kita satu bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa jelas ada beberapa kewajiban dari Allah. Di samping kita menjalankan kewajiban dari Allah, maka kata Rasulullah, dengan berpuasa itu dia akan Allah ampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan kata Rasulullah, maka dia dimana dalam puasanya itu penuh dengan keimanan. Di dalam melaksanakan puasanya dia semata-mata mengharapkan Allah, penuh dengan harapan kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan puasanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, 11 bulan yang telah dilewati oleh kita. Dengan puasa yang baik, yang benar, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga halnya kita sekarang di Ramadan ada yang namanya ibadah sholat tarawih di malam hari ini. Setiap malam sholat tarawih, dan itu tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Maka karena istimewanya sholat tarawih ini, itu pun juga akan bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Redaksi lafadznya itu hampir sama dengan gambaran tentang puasa. Kata Rasulullah, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini, maka ketika melaksanakannya penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka sholat tarawih itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Subhanallah, begitu luar biasa Ramadan ini. Oleh karena mari kita sama-sama untuk bagaimana membersihkan diri kita, ya, menghapuskan dosa-dosa kita kesempatan Ramadan ini dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Sekali lagi, setiap ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu